الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Di samping Al-Ustadz Deddy Haryadi ada Al-Ustadz Yusuf Burhanuddin juga hadir, sahabat dari Ustadz Deddy ya. Ada juga Ibu Imas Karyama, Ustadz Saiful Hudaya, dan asatidz lainnya, Masya Allah. Saya bersyukur sekali, Kang Suarsa, kenapa para Ustadz itu hadir coba? Karena relatif kami sedikit mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Jadi media ini menjadi media yang Masya Allah ya, bisa kita duduk bersama ya Kang Dani di Balenda, bisa duduk bersama, bisa mendengar, menyimak, ada update yang bisa hadir, Masya Allah. Judulnya tetap seperti minggu lalu, ditambah dengan mungkin juga ada perlakuan kita kepada kita ya, laki-laki, kepada pasangan kita, istri, atau anak-anak kita. Yang akhirnya membuat kita juga terhalang untuk mendapatkan surga. Banyak sekali bapak yang memiliki pahala yang berlimpah, tetapi pahala itu diambil oleh anak-anak yang dizolimi oleh bapaknya. Oleh istri diambil pahalanya yang dizolimi oleh suaminya. Insya Allah. Kemarin saya menggarisbawahi Bu Widianti, menggarisbawahi ucapan Ustadz Deddy ini, semua hal, nyaris semua hal kaitannya dengan urusan duniawi. Bahkan sepertinya tidak menjadi sholat yang benar kalau ternyata sholat kita tidak memiliki efek karakter dan efek sikap sosial yang baik. Katanya di dalam sholat kita mengucapkan kalimat assalamualaikum, tapi sodakoh kita selalu saja ditunda dengan kata-kata sayang kalau saya berikan. Ini Masya Allah, jangan. Nah, seperti pada saat ini Pak Mulyana, Pak Suarsa, Kang Dani, kita semua diambil ya diajak oleh Allah dengan ajakan, terpicunya kita, terdorongnya kita ya Kang Nandang dari Goa ini untuk bisa hadir di majelis ini. Kemudian kita langsung ambil handphone, ambil laptop, kita hidupkan dan kita koneksikan, kita simpan. Mungkin off cam kitanya jalan, lumayan. Lumayan. Itu suara handphonenya, ayo we cecalawakan sendiri ibu nama meureun udah tibra meureun. Ya tidak ada masalah. Yang jelas kita terundang ya Kang Jat, terundang untuk hadir melakukan kebaikan karena Allah ingin kita menjadi hamba yang memenuhi undangannya. Kita diundang oleh Allah, terpicu hati kita hadir untuk melakukan kebaikan. Subhanallah. Sepertinya saya paling tidak sia-sia sholat saya karena saya belum bisa mengajak untuk wala yahuddu ala tuhamil miskin, untuk mengajak sesama kita semua berbagi makan atau mengajak, meminta Bu Emma tolong dong kasih makan itu orang miskin di sebelah Bu Emma. Saya belum mengajak itu. Jadi mungkin juga itu yang disebut tertunda. Wallahu alam. Yang jelas ibadah tidak disebut ibadah kalau tidak memberikan dampak kebaikan kepada diri kita dalam pergaulan kita. Bahkan seperti saya sampaikan minggu lalu, yang disebut pahala ini Kang Mul, yang disebut pahala ini ya sekarang ini saya bersilaturahim, pahalanya apa? Rizki saya semakin luas. Di mana letak rizki itu? Letak rizki itu ada pada jaringan yang saya hadirkan dari silaturahim. Dengan silaturahim saya tahu persis Pak Bambang Dwi ini punya potensi apa, kan gitu ya. Punya potensi apa, kelebihan kekurangannya apa, kemudian dia punya apa. Kemudian kita bisa kolaborasi antara kreativitas dan potensi yang ada. Akibatnya kita akan menjadi usahawan-usahawan yang bagus ya Kang Dadang. Ini akan luar biasa sekali. Nah, jadi kemudian silaturahim juga bisa menyehatkan
Kemarin saya bicara sama adik saya. Kepada adik saya bicara, aduh orang atelier gitu kan, dalam bahasa adik kakak. Saya gatal ini kenapa ya udah lama berbulan-bulan. Kata adik saya, bahasanya ringan sekali ini Kang Pupun. Kata adik saya, Kang Riki, pasti curiga kankernya, gitu kan? Enggak, saya nggak kepikiran ada kanker. Enggak, saya juga ada gatal sama persis sebelah situ. Digaruk perih, tidak digaruk gatalnya renyem. Oh, ketika saya dengar kata-kata bahwa dia dengan saya sama, itu silaturahim, kan? Saya langsung hilang itu gatalnya. Hilang, gue. Saya cari-cari lagi. Nggak ada, udah beres. Oh, ternyata silaturahim bisa membuat saya merasa ringan ketika ada orang yang sama atau mungkin lebih penderitaannya dari saya. Dan seperti itu ya, silaturahim secara psikologis akan memberikan dampak baik tentunya pada perjalanan kita. Ada orang yang sakit udah diabetes dia terus di rumah, tidak apa namanya, tidak bergaul. Kemudian dia jaga makan, dia jaga minum, semuanya tertib, tapi dia tidak bergaul, bersilaturahim dengan orang yang lebih menderita. Akibatnya makin berat. Jadi efek daripada ibadah yang Ustaz disampaikan seperti itu. Kemudian memperlakukan wanita versi Rasulullah. Sahabat semua, Rasulullah itu sangat tahu persis seperti apa surga. Dan sangat tahu persis betapa beratnya neraka. Sehingga wajar kalau Rasulullah melihat umat-umat manusia, terkhusus umat Islam, Rasulullah begitu khawatir ada umat yang mendapatkan siksa neraka. Takut betul, Rasulullah khawatir betul. Terhadap itu sampai di akhir hayatnya Rasulullah masih mendoakan umatnya. Karena tahu persis. Saya pikir kalau semua suami di sini ya, Mas Bambang Dwi, kalau semua suami di sini mengerti tentang hebatnya surga dan menakutkannya neraka, saya yakin Kang Dani tidak akan ada seorang pun laki-laki yang berani marah kepada istrinya. Karena marah suami adalah neraka istri. Kalau istri memecahkan laptop, ya sudah, pecah. Ambil hard disknya, ganti laptopnya. Itu baru salah. Tapi ketika dimarah itu jadi dosa. Nah, suami yang tahu persis neraka, laptop nggak seberapa lah dibandingkan dengan neraka yang yang didapat oleh istri ya, Ibu Amelia. Ibu Amalia, sama siapa Amalia? Itu. Oh, sama Bapak bukan Amalia, bukan ya. Jadi ini luar biasa ini. Oh, Masya Allah. Mungkin suami tidak akan membiarkan istrinya banyak meminta karena meminta akan menekan dirinya dan menghadirkan rasa kesal, dan rasa kesal akan menjadi hukum tersendiri buat istrinya. Maka dia coba istrinya untuk tidak dibiarkan meminta kepada dirinya dengan cara suami memenuhi keinginan istrinya sebelum istri meminta. Oh, itu juara tahu saja di itu. Jadi, Masya Allah, kita laki-laki akan berusaha menyelamatkan anak, bahkan secara tidak egois ya. Anak kita akan dibekali. Dulu saya sempat bermain sebelum saya memiliki anak. Setelah saya punya anak, saya lepaskan semua kebiasaan bermain saya untuk mengantarkan anak yang saya lahirkan. Dia tidak minta lahir. Allah titipkan dia kepada saya. Urusan kesendirian saya sudah lewat. Bermain saya sudah lewat. Sekarang saya akan fokus membesarkan anak-anak saya. Nah, setelah anak-anak saya besar, seperti Arsyad sudah besar, sudah dewasa, sudah lepas dari genggaman kepemimpinan saya bapaknya. Tugas saya di tengah-tengah kekhusuan, kebijaksanaan Tuhan ya, di tengah-tengah usia yang sudah semakin sepuh ya, Pak Joko, semakin sepuh, di tengah tua, di tengah bijak, di tengah sepuh, di tengah letih, maka kita doakan cucu-cucu kita, Masya Allah, ya. Pengennya menyah dulang ya, menyayangi cucu luar biasa habis-habisan. Bahkan mungkin istri juga akan didoakan sebaik-baiknya. Dan mungkin mudah-mudahan ya, doa seorang kakek yang bijak dan menjaga akhlaknya diijabah oleh Allah. Mungkin ada ya, Pak Rusli, kakek yang tidak menjaga akhlak. Kakek yang merasa karena mentang-mentang sudah jadi kakek, jadi rada belagu. Tengah hargaan kakolote, nggak usah. Yang menghargai kita cukup Allah saja. Dan cukup kita menghargai dan memuliakan Allah saja. Mudah-mudahan sikap-sikap kita di rumah, ya, sikap-sikap kita kepada anak, kepada pasangan, tidak menjadi sikap yang menghalangi kita untuk membuka pintu surga.
Kita tidak berdiri di kontoroh ya, di satu tempat yang surga tidak kita dapat, neraka juga bukan bagian kita. Itu seperti lagunya Abu Nuwais ya, Ilahi lastu firdaus li ahla wala akwa ala narin jahim. Surga bukan tempat saya, tapi saya tidak akan pernah sanggup untuk mendapatkan jahanam. Ini luar biasa lagunya Abu Nawas ini. Jadi lagu Abu Nawas itu bukan apa, bukan syair yang harus dibacakan sebelum sholat maghrib di masjid. Hayo meraraca lagu bimbo, nanti teh ada lagu Oma Irama, bawakan. Dah sama arti yang lagu bimbo yang religius sama dengan lagu Oma Irama yang religius sama dengan lagunya Abu Nawas ini. Seperti itu. Jadi, Masya Allah, eh, saya berterima kasih kepada Al Ustadz Dedi Haryadi yang sudah mau memberikan waktunya bagi kita semua untuk menyampaikan sesi kedua dari apa, masalah tentang tertundanya kita. Sebab saya tidak mau ada seorang pun sahabat kita ya Ustadz Dedi yang hadir di sini yang terhalang untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk ya, sehingga kita bisa cerna. Sebab kemarin ada yang ngantuk, kemudian ngobrol, kemarinnya gini ya, ceramahnya salah, itu mah ente tidur ya, saya bilang gitu. Iya, tidur mah tuh sapotong mendengarnya. Jangan-jangan ngantuk ya, siapkan kopi dan lain-lain di depan meja kita. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya secara utuh ya, Pak Medi Slamet Riyadi. Mudah-mudahan eh, apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Dedi Haryadi bisa menjadi vitamin yang bisa menguatkan kita melangkah istiqomah menuju Jannatun Naim. Mungkin juga Bu Anita, saya yang ada di Kontoroh, tapi saya tidak mau bersangka-sangka. Saya khawatir Allah justru menempatkan saya di Kontoroh karena sangka saya ini. Mudah-mudahan tidak ya. Kita semua tidak di sana karena kita semua sudah selesaikan urusan hak-hak adami kita di dunia ini. Bahkan kemarin di majelis ya Pak Bambang Dwi saya sampaikan, kita berteman, orang Sunda itu kan paling rajin silih ledek pan ya, dalam bentuk herei gitu, saling bully. Orang Sunda itu luar biasa. Nggak tahu saya di Jawa, di Medan, di mana nggak tahu. Yang jelas yang saya tahu di Sunda seperti itu. Dan mungkin orang Sunda semuanya berdiri di Kontoro. Mungkin Ustaz Dedi juga tahu ketika kita di asrama ya dulu. Masya Allah, Kang Jat juga mungkin ketika rame-rame ngumpul di kantor lagi makan di kantin, wah saling 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 ledek dan kita ketawa-tawa. Mudah-mudahan kita sudah saling memaafkan insya Allah. Sebab ngeledek itu, Masya Allah, kalau tadi Rasulullah selalu marah dan mengungkapkan marahnya dalam bahasa dakwah. Lisanmu kalau ditenggelamkan di air laut, semua air laut itu akan rusak sayang. Kemudian gitunya bahasa nate ke Aisyah. Sampai Aisyah tidak tersinggung, tapi mendapatkan kalimat indah dari sosok ikhlas Rasulullah SAW. Langsung apa namanya, langsung tersadarkan. Kalau kita kan beri didegung-degung, silepeng mana itu, atau mungkin tidak didegung-degung, cukup dengan melotot. Kamu tuh apa? Kamu tuh saja apa? eh, Sampai kapan kamu bakal begini terus? Itu kan bukan bahasa dakwah, itu bahasa nyarekan. Bahasa dakwah itu seperti itu. Sebut saja seorang istri yang rajin jajan sampai suaminya sesak karena istrinya rajin jajan. Mah, kita beli Alfamart yuk, kita buka di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bagikan isi Alfamart ke semua orang. Jadi mama nggak usah jajan lagi, cukup beli di warung sendiri aja. Itu bahasa yang mungkin dakwah ya, bahasa yang lebih mengingatkan, yang memberikan hikmah tentunya. Saya jadi ingat, saya boleh ulangi lagi apa yang saya sampaikan minggu lalu, dan saya sampaikan juga kepada Pak Bambang Dwi ini waktu di gerbang pintu di Dago 500, oh Bang. Nisaukum harsulakum fa'tu harsakum annasyitum. Istrimu adalah kebun bagimu, datangi kebunmu sesuka hatimu. Kebun, bukan sawah. Kalau Allah nyebutnya istrimu adalah sawah-sawah bagimu, maka perintahnya cangkul lah kan itu. Hayo we macul orang tepan itu ya. Bahaya itu macul terus, nyangkul terus. Atau istrimu hutan-hutan bagimu, maka tebanglah, kemudiannya dirapi. Untung Allah menyatakannya kebun. Mukhatabnya siapa? Siapa yang diajak bicara dalam ayat Nisa ukum harsulakum? Itu laki-laki. Istrimu kebun bagimu. Sepanjang kebun itu belum pantas dan belum menenteramkan, belum menyejukkan, laki-laki belum pantas protes kepada istrinya.
Bahkan ketika istrinya bersikap buruk, sebut saja istrinya kebetulan mood-moodan ya Kang Elan. Moodnya kadang-kadang enakeun, kadang-kadang nggak enakeun, nggak pantas marah sebelum kita tuntas menata kebun kita menjadi kebun yang luar biasa. Seiring dengan kalimat itu, ada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia adalah pakaianmu. Siapa? Istri adalah pakaian laki-laki. Ini ayat untuk laki-laki, untuk perempuan. Untuk laki-laki. Istrimu, Mas Bambang, adalah pakaian Mas Bambang. Jadilah suami yang bisa memilih selera dari istrinya, sehingga istrinya betul-betul nyaman untuk kita kenakan, dan kita bangga untuk bercerita tentang istri kita kemanapun, karena dia pakaian kita. Tidak sedikit Ustadz Dedi, Ustadz Yusuf Burhanuddin, suami yang cerita kepada temannya, kacau pamajikan orang, manya sare dina tangkal rambutan pan hileung dungkul gitu kan. Boa-boa gitu. Ada yang mengeluh aja tentang istri. Masya Allah. Kenapa kita tidak bikin nuansa kamar seindah tangkal rambutan gitu kan, sehingga istri betah nginep di situ. Gitu. Jadi istri adalah pakaianmu. Kang Ajat, kalau Kang Ajat suka wanita yang itu karena sebut saja warna kulitnya berbeda dengan warna kulit istri kita, buat warna kulit istri kita seindah warna kulit yang kita sukai tadi. Dia pakaian kita. Jangan pinjem pakaian orang lain, jangan. Cik, pinjamlah, bagus itu pakaian. Enggak, udah yang kita aja dibikin indah. Dan yang luar biasa ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dedi, setiap umat Islam pulang berperang ya, Kang Masbet, setiap umat Islam pulang berperang, tidak langsung ke rumahnya, tapi diperintahkan dulu ya, Mas Bet, pergi kamu ke air dulu, bersihkan dulu dirimu, berikan yang paling indah untuk istrimu, bersiwak dulu, berikan yang harum untuk istrimu. Artinya apa? Wa antum libasul lahunna. Kamu laki-laki adalah pakaian untuk istrinya. Coba bikin istri itu merasa bergairah, nyaman, enak, enakan bersama suaminya. Kan gitu. Jangan ini mah suami montir, pulang-pulang tangan lah geduk teh ku oli. Langsung memeluk istrinya. Atuh istri teh asa motor jadul lu diacak-acakan gitu. Ya Allah, janganlah. Ya, ke istrimu berikan yang terbaik gitu kan. Suaminya tukang kue, ayo bikin adonan. Sono kepada istrinya main peluk aja, atau istri teh pinu kutipung. Terus nanti teh salah dimasukin open, bukannya kue, malah istri masuk open, pan bahaya. Derbekah deh, siga roti. Aduh, janganlah, jangan seperti itu. Jadi buat, saya ada pernyataan Ustadz Dedi, katanya suatu saat seorang laki-laki berobat ke dokter untuk urusan stamina tubuhnya yang bisa membahagiakan istrinya. Terus kata dokter, kata teman yang satu, ngapain nanaunan, katanya, ngapain kamu pergi ke dokter untuk stamina badan kamu? Umur segini mah, boro-boro kita tidak kuat ya, kuat aja mungkin istri sudah tidak minat. Katanya itu umurnya 62, 63, 64 lah. Istri saya udah nggak minat, noel gente, tidur aja udah malikana. Bayangkan istri saya tidur malika kolong, itu luar biasa, betul malika tembok, ya malika kolong. Sudah lebih sadis itu kan. Sudah memunggungi suaminya. Betul, mungkin di usia itu ada traumatis berkepanjangan dari istri karena suami tidak pernah berseka ya. Dan kalau suaminya berseka apa? Ya, suami dengan kondisi karim tadi kata Ustadz Dedi. Karim itu mengagumkan, mempesona, menyihir ya, menyihir pasangannya. Itu nggak ada umurnya itu. Ya. Jadi ini introspeksi aja kepada bapak-bapak yang di atas usia 55 yang sudah mulai dipunggungi oleh istri, ngaca apa? Aduh, tapi orang ngaca. Ya, siapa tahu kita teh sudah kaset, kita teh sudah bersih ya Pak Joko. Tapi istri kita nggak selera dengan yang gini. Ada suami teh, rapi, setrikannya nyeripit, harum. Tapi istrinya pengen suaminya kayak yang kayak Tarsan gitu loh. Ya, tanya kepada istrinya. Saya pengen laki-laki yang maco, yang pakai baju agak robek, serem, wajah juga tidak rapi.
wajah yang wah acak-acakan, bukan virus monyet ya, bukan. Pokoknya wajahnya wajah perang gitu kan. Itu laki-laki yang saya suka. Ini laki-lakinya klimis. Artinya Rasulullah nyuruh mandi di sini bukan mandinya, tetapi penuhi selera pasangan kita supaya kita tidak zolim, berkepanjangan menyiksa pasangan dengan menganugerahkan diri kita yang tidak sesuai dengan seleranya. Sebab ada kejadian Ustaz Dedi, saya pergi ke satu kota, saya tidak tahu jalan, saya jemput seorang teman untuk ngantar kan. Antarlah, siap bro, ngantar. Eh, dia pamit kepada istrinya dengan bahasa yang saya kaget. Akhirnya materi ceramah saya itu, waktu pengajian. Mah, aing ini telah haji, hati-hati. Baturan Ustaz teh sing balik hirup teh. Gitu bahasa nanti kasar. Bahasa kasar, udah aja. Pergi saya kan, sudah saya pergi bareng sama dia, terus saya jelaskan tentang santunnya Rasulullah berbahasa. Beres, jam setengah 12 malam saya antar pulang si teman saya ini. Setelah sampai di rumahnya, dia pakai bahasa halus Kang Ferry. Mah, gugah kene aya apa? Rek naon aya naon cenah. Cik punten ieu kopi sacangkir mah Kang Ustad. Awatos Ustad duwi ka Bandung bilih capeun. Bahasana halus. Apa kata istrinya Kang Ferry? Nah, abet jadi robah gitu, cenah gitu. Nah, robah. Da urang meresap du kamari, embung nu kieu. Begitu bahasanya. Oke, penuhi seleranya. Suka-suka. Diajak lemas teh aliman istrina. Dia tidak suka diajak berbahasa Sunda yang halus. Ternyata memang dia sukanya begitu. Kalau memang itu yang dia suka, sepanjang tidak dosa lakukan. Iya kan? Kenapa harus terkekang oleh dogma keturunan ya? Enggak kok, saya di keluarga saya memang sudah halus. Siapa tahu istrinya tidak suka. Asa kawin jeung anak raja rudet mending halus pisan. Belum lagi kalau ada lagi nikah dengan orang Padang. Setiap ngobrol pakai pantun dulu ya. Kembang melati, kembang bukan karan itulah pantunnya. Setelah berpantun-pantun berpanjang-panjang istrinya nggak suka, tapi suaminya kekeh dalam pantun itu. Wajar nggak kalau pada akhirnya muncul penyakit psikosomatis, istrinya jadi sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ikuti selera istri. Ya. Rasulullah, saya yakin santunnya Rasulullah mengikuti selera istri-istrinya. Saya yakin Rasulullah bersikap kepada Sauda berbeda dengan kepada Sofia dan berbeda dengan kepada Aisyah. Saya yakin beda-beda itu. Rasulullah itu selalu berjalan berbicara biqadri ukuli, ya, disesuaikan dia pembicaraannya bahasanya dengan kadar penerimaan, akal penerimaan orang yang menerima bahasanya, ya. Jadi antum libasul lahunna, kalian laki-laki adalah pakaian untuk istri. Artinya buat istri bangga memiliki kita yang menjadi pakaiannya, sampai kebanggaan istri itu terwujud ketika istri berbicara tentang suami kepada temannya. Salaki orang Edun kamari ke Jakarta, mogok di puncak, didorong itu kusorangan naik, wah jagoan bisa. Kalau memang selera suaminya, selera istri punya suami seperti Hercules seperti itu, mangga lanjutkan. Setiap bareng sama istri ke Jakarta lewat puncak, turun, dorong, sugan bangga, kan gitu ya. Walau. Tapi yang jelas, antum hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Ini di rumah kita. Jangan sampai pakaian yang dipakai oleh Ibu Anita, suami ya, itu araratel, itu dibuka mungkin ya. Kalau pakaiannya bikin gatal atau pakaiannya bikin pegel, dibuka itu. Jadilah pakaian yang memang nyaman untuk dikenakan oleh pasangan kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan suasana rumah kita ya Ustaz jadi ya tidak membuat kita berdiri di kontol. Kemudian Kang Ferry yang pahalanya berjibun tiba-tiba habis karena pahalanya diambil oleh anak-anaknya karena anak-anak merasa dizolimi. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita. Mangga ya Syar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم